Ada desa atau ada tempat yang mungkin berkeinginan untuk mempunyai alat ini, atau bagaimana caranya atau syarat-syarat desa tertentu untuk bisa mempunyai alat ini atau bisa menjadi desa mandiri ini, Pak Abdul mungkin bisa memberikan jawaban. Kalau kami sebetulnya lebih ke arah produsen dari alat tersebut gitu. Tinggal ya. Bisa beli gitu aja ya. Intinya tinggal menghubungi kami, nanti kami akan melihat seberapa besar kebutuhan yang mereka butuhkan. Jadi disesuaikan. Betul. Jadi kadang-kadang kan ada ukuran yang dikatakan seperti Pak Kamarudin tadi. Ada yang ukuran besar, ada ukuran kecil. Nah, itu kita bisa adjust sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan juga lihat dari segi otomatis dari segi investasinya. Investasi, lokasinya seberapa besar, terus misalnya kalau kulit itu seberapa yang mereka butuhkan dalam sehari itu berapa kilogram yang mereka harus keringkan, nah itu kita bisa adjust. Tetapi prinsip dasarnya kami sudah dapat dari Profesor Kamarudin untuk bisa kita produksi seperti itulah kurang lebih. Sebetulnya kalau berbicara mengenai kapasitas ini maksimum minimumnya bisa sampai berapa kapasitas? Kita bisa optimasi istilahnya ya. Jadi bagian tergantung nanti pemesanan. Kadang-kadang kita kan Bung Hatta kan bikin koperasi gitu ya. Tapi kadang-kadang petani kita ingin sendiri gitu kadang-kadang gitu ya. Ya kita sesuai dengan masyarakat. Yang di Garut yang benar Pak Amrul tadi sistemnya leasing gitu ya. Jadi anggota koperasi mereka mengeringkan hasilnya ya, kulit wet blue namanya, lalu di-charge oleh Pak Sulaiman gitu. Yang pengurusnya dan menguntungkan gitu loh. Jadi kalau dia terus melakukan itu tiap bulan sampai habis 10 bulan, 11 bulan, setahun gitu ya. Karena belum puasa dan sebagainya, dalam 3 tahun sudah kembali pokok gitu. Payback istilahnya ya, bisa kembali jadi uangnya gitu ya. Amat sangat menguntungkan ya untuk petani dan pengguna begitu betul, ya. Oke. Ya, Smart People memang semakin menarik saja perbincangan kita kali ini, tapi ternyata kita harus jeda dulu sejenak. Jadi pastikan Anda masih bersama kami dalam Iptek Talk. Gunung Sinabung di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara meletus Minggu dini hari tanggal 29 Agustus 2010 sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Setelah meletus sekitar 410 tahun lalu, gunung ini tidak menunjukkan tanda-tanda aktif. Namun kini gunung tersebut meletus kembali. Menurut Dr. Surono, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM, gunung api di Indonesia terbanyak di dunia. Ada sekitar 129 gunung api aktif dan ada beberapa gunung api yang mendapat prioritas dalam strategi mitigasinya. Gunung tipe A adalah gunung api yang sudah diketahui karakter letusannya. Gunung ini biasanya berkarakter hebat, sedangkan gunung api tipe B adalah gunung api aktif yang tidak meletus sejak tahun 1600 dan tidak pernah dikenali letusannya. Gunung Sinabung digolongkan bertipe B karena gunung yang berketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut itu tidak aktif selama ratusan tahun. Seperti Gunung Merbabu di Yogyakarta dan Gunung Sibayak di Sumatera Utara. Sinabung adalah gunung api yang tidak mempunyai karakter meletus secara magnetik. Berdasarkan prioritas ancaman, gunung tipe B tidak dipantau. Tetapi bukan berarti gunung Sinabung lepas sama sekali dari pengamatan. Namun gunung tipe B itu penyelidikannya tidak serutin tipe A. Sejak meletus kembali, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengubah Gunung Sinabung menjadi tipe A dengan status awas. Gunung itu selanjutnya akan dipantau setiap hari selama 24 jam. Strategi mitigasi ini diperlukan untuk menekan jumlah korban. Smart People kembali lagi dalam Iptek Talk dan kita masih berbicara mengenai pengering tenaga surya. Nah, Pak Amrullah, ini pertanyaan mendasar sebetulnya Smart People. Kan ini kan pengering tenaga surya, walaupun tadi juga sudah disebutkan atau dijelaskan sedikit oleh Prof. Kamarudin bahwa juga bisa dibantu dengan angin dan segala sumber alam yang ada. Tapi apa yang terjadi, bagaimana mesin ini bisa berfungsi kalau tenaga suryanya lagi nggak ada, lagi kurang bersahabat begitu? Gimana nih? Bisa dibantu dengan apa? Jadi sebetulnya alat ini sudah didesain juga oleh Pak Kamarudin adalah dual power. Yaitu dengan otomatis tenaga surya, satu lagi kita bisa memanfaatkan batu bara atau dengan kayu bakar. Ketika
matahari tidak ada. Artinya alat ini kita bisa manfaatkan juga malam hari. Seperti itu kurang lebih, didesainnya seperti itu. Jadi pada prinsipnya kalau mau bertanya secara detail bisa ditanyakan langsung dengan Pak Jadi seperti tadi Prof menggambarkannya kan seperti mesin atau pemanas untuk air mandi gitu ya. Jadi bisa tersimpan tenaga surya. Ya, itu sumber panasnya. Sumber panasnya. Nah, ini kan jadi sumber panas dibikin rumah gitu, kayak rumah gitu yang kulit itu ya. Sehingga dalam rumah itu kan jadi panas gitu. Kalau kita masuk kering kita gitu maksudnya. Jadi suhunya bisa betul. Tapi karena kulit itu memerlukan suhu sampai 70 derajat, memang kita perlu backup gitu ya. Backup dengan tadi bisa batu bara, bisa arang, bisa ini ya. Bisa juga umpamanya jarak yang sekarang perlu kita galakan juga ya. Nah, itu untuk membantu agar suhunya menjadi 70 derajat. Nah, kita harus ada kontrol juga ya. Sehingga kalau dia kurang kita tambah ininya ya, powernya. Kalau enggak ada switch ininya untuk mengontrol agar suhunya konstan. Gitu. Jadi tidak berarti kalau surya atau nggak ada bisa jalan. Tidak ada, kurang bersahabat, lagi tidak mau berteman, itu mesin mati gitu tidak ya Pak ya? Enggak, tetap bisa berfungsi terus berjalan terus ya. Bahkan di musim penghujan pun. Bisa, ya. Oke, baik. Baik. Nah, sebetulnya apa sih yang Bapak harapkan dari ide pengembangan ide ini? Ya, kita sebagai kebetulan saya dulu dikirim oleh Pampasan Perang gitu sebenarnya. Kita ingin berbakti kepada bangsa lah, karena moto Unsada kan nalar arif baktiku bangsa. Jadi kita ingin betul-betul tidak hanya lip service gitu. Kita betul-betul memang membuktikan ya, merealisasikan apakah impian daripada sesuatu untuk bangsa ini. Untuk bangsa ini. Karena Unsada juga merupakan momen hidup oleh alumni dari Jepang ya. Mereka bikin dari kantong sendiri buat fakultas universitas itu sehingga menjadi satu monumen hidup bagi Indonesia ini. Wow, luar biasa sekali. Nah, kalau dari Pak Amrullah nih, dari segi bisnis juga, kita bicara juga dari segi bisnis dong tentunya ya kan. Apa sih sebetulnya yang diharapkan dari sini? Ya seperti saya katakan, memang otomatis bisnis pasti mencari untung lah. Ya. Karena ini sebetulnya new opportunity lah buat kami di Kerawang, karena kami memiliki suatu fasilitas untuk fabrikasi, punya fasilitas engineering. Nah, kita berharapkan dengan adanya new opportunity ini kita meningkatkan suatu sales kita sendiri lah. Sales terhadap dalam pabrik kami juga. Gitu. Kerawang sendiri, maaf, apakah sudah diterapkan ini juga? Oh ya, kita sudah terapkan juga. Pasti gitu. ya? Ya pasti. Gitu. Oke, jadi dari segi sales, dari segi bisnis juga ingin yang menguntungkan, betul. Tapi juga membantu juga begitu, seperti yang tadi dikatakan oleh Prof. Dan kami tetap berupaya untuk seluruh komponennya kita menggunakan komponen dalam negeri. Lokal, local content. Local content semua. Baik. Ya, Prof. Kamarudin, saya ingin tanya, mewakili Smart People juga yang mungkin saat ini juga bertanya-tanya sebetulnya dengan teknologi ini sampai saat ini dukungan pemerintah nih sampai seberapa jauh sudah mensupportnya? Baik, terima kasih. Sebenarnya pemerintah baik pusat maupun daerah ya sudah juga memanfaatkan teknologi ini, terutama dari pusat itu Direktorat Jenderal Listrik Pemanfaatan Energi (SDM). Kemudian juga di daerah kita dari Sumatera Utara, di Tarutung, kemudian Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Bali, NTB, Sulawesi, gitu ya, sudah dilaksanakan oleh program pemerintah pusat, terutama Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi. Kemudian dari NGO, dari LSM, Yayasan Bina Usaha Lingkungan, kita bekerjasama di Tarutung dan di Pahya, juga Sumatera Utara. Kemudian ada juga swasta, mereka mengeringkan bahan-bahan alami untuk serat dikirim ke Amerika sebagai korden gitu ya. Ya, sebagai korden. Korden ya, itu di Magelang ya. Baik. Ada perusahaan swasta yang mereka menginginkan adanya pengeringan air minum surya gitu. Baik, Pak Amrullah, saya ingin tahu nih untuk mesin ini bisa diimplementasikan di industri apa saja? Kan tadi kan juga sudah sedikit berbicara mengenai kulit tadi ya, kulit ternak. Tapi di industri mana lagi yang bisa diterapkan? Sementara ini sih yang kita coba adalah kulit ternak. Kulit ternak sapi sama kambing, itu yang sudah kami implementasikan. Nah, itu sekarang sudah running dan sudah betul-betul dipakai oleh usernya di daerah Garut.
Di daerah Garut. Betul. Baik. Tapi kalau seperti untuk komoditas pertanian atau mungkin perikanan, apakah ada possibility-nya juga bisa menggunakan alat ini atau belum? Kalau untuk pengiringan, untuk perikanan pernah kami buatkan juga, ya. Tapi tetap kami limpahkan kepada Dharma Persada yang untuk melihat hasilnya dari seperti apa gitu. Pada prinsipnya kami hanya membuat saja gitu saja. Jadi dapat ide, kemudian dikembangkan idenya, ya, dipasarkan betul, begitu ya. Jadi kembalinya lagi ke Prof. Komarudin begitu. Betul. Oke, baik, terima kasih. Memang ada yang dari Malaysia kemarin gitu Pak. Ini mereka minta gitu untuk pengeringan rumput laut. Rumput laut. Ya, dari Malaysia ya. Dan hak paten sudah didapatkan. Sudah, ya. Kerjasama dengan pemerintah juga sudah mulai berjalan. Iya, dengan DJLP, Direktorat Jenderal Listrik Perumahan Energi. Kemudian saya selalu diundang juga untuk Desa Mandiri Energi oleh Menko Perekonomian ya. Selalu tiap tahun saya diundang. Ya, tentunya saya mengajukan juga dana riset untuk di Menristek ya. Ada insentif Ristek gitu ya. Dan juga ke Dikti dan sebagainya gitu ya. Dan ini kita coba, saya menghimbaukan kawan dari perguruan tinggi swasta juga. Jadi dana kan sudah dari pemerintah ya. Dari departemen sini Ristek ada, tinggal Pak Dr. Agus dari UGM ya. Dia menggunakan energi surya untuk air di sana di Gunung Kidul gitu loh. Ada juga kawan-kawan dari NGO gitu ya, tertarik dengan renewables ini ya, dengan terbarukan. Kita kenapa nggak gabung gitu loh, untuk bersama-sama dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Dana ada gitu ya, lalu program pemerintah ada, lalu kita sama-sama kepakaran kita uji di situ. Kebetulan saya juga adalah presiden pertama dari masyarakat energi terbarukan Indonesia. Oke, jadi apa yang bisa kita perbuatlah untuk bangsa gitu ini ya. gitu Betul, ya. betul, Baik, betul. jadi berarti Prof. Komarudin membuka pintu selebar-lebarnya untuk Anda semua smart people yang ingin mengembangkan ide ini dan inovasi ini dan untuk terus maju ke depannya. Betul. Begitu ya, Prof. Saya sebenarnya terima kasih kepada ayahanda beliau ya, Pak Tajudin. Kebetulan senior saya, beliau dari Jepang juga gitu loh. Nah, saya dikenakan oleh saudara Herman Latif, kebetulan saya satu lifting. Oh, itu Pak Tajudin punya perusahaan di Kerawang. Jadi saya telepon beliau, jadilah kita mitra gitu. Jadi sudah ada personal attachment-nya juga ya, makanya bisa langsung klik begitu Pak Amrullah ya. Baik, dan juga untuk Pak Amrullah juga tentunya ingin mengembangkan ide ini supaya lebih baik lagi, berbuat sesuatu untuk bangsa ini, walaupun tadi kita juga berbicara soal bisnis ya. Iya, betul. Oke, ada yang ingin disampaikan untuk smart people mengenai pengering tenaga surya ini? Mungkin kalau ada yang tertarik harus kemana nih Pak? Kalau tertarik bisa buka di website kami, adalah di www.sumberpiranti.co.id. Itu bisa menghubungi langsung, ada emailnya, ada kontak nomornya, silakan menghubungi. Itu saja menurut saya. Begitu saya smart people. Baik, jadi www.sumberpiranti.co.id. Baik, kalau begitu sampai di sini dulu obrolan kita. Terima kasih sekali Prof. Komarudin, terima kasih sekali for your time. Kita jumpa lagi di lain waktu dengan tentunya temuan-temuan dari Universitas Dharma Persada yang berbeda lagi ya. Silakan. Baik, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak. Dan juga Pak Amrullah, terima kasih sekali. Maju terus ya Pak usahanya, dan terus kita harapkan tentunya untuk bisa mensupport apa yang sudah kita punya tentunya dengan teknologi-teknologi terbaru ya. Baik, smart people, sampai di sini untuk episode kali ini. Smart people, terima kasih Anda sudah menyaksikan Iptek Talk untuk episode kali ini, dan pastikan Anda menyaksikan Iptek Talk untuk episode selanjutnya. Cintailah terus dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jangan pernah membayangkan hidup Anda tanpa Iptek. Dari kantor Kementerian Riset dan Teknologi, Gedung BPPT lantai 24. Saya Ririna Bustarini, salam Iptek Talk.